Berikutnya Ustaz Syafiq. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu yang memiliki bayi. Saya masih bingung tentang hukumnya menggendong bayi yang menangis saat sedang sholat. Karena saya masih ingin berusaha mengedepankan kewajiban di hadapan Allah tanpa memecahkan kehusuan sholat. Lalu bagaimana jika bayi tersebut memakai popok, pempas maksudnya, yang ada kencingnya? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya jamaah, memang Allah Jalla Jalaluh memberikan beban kepada wanita berbeda dengan lelaki. Sehingga kewajiban anak berbakti kepada orang tua itu lebih untuk ibunya daripada kepada bapaknya. Tadi kita lihat, bayangkan bagaimana seorang ibu, dia mau sholat pun dia bingung, anaknya nangis kalau ditinggal. Dia mau tunggu sampai tidur, takut waktu sholatnya habis. Terpaksa akhirnya sholat sambil menggendong anaknya. Bagaimana hukumnya dia sholat sambil menggendong anaknya? Gak ada masalah dia gendong anaknya dengan tetap menjaga arah kiblat tempat dia sholat, gerakan sholat dia jaga. Insya Allah tidak ada masalah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah sholat menjadi imam alaihi salatu wassalam dengan menggendong Umamah di pundak Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa bayangin beliau jadi imam. Kalau sekarang ada ustadz jadi imam, Ustadz Badru gendong anaknya di sini. Apa kata orang kampung? Bininya kemana? Masa? Bini kurang ajar itu, macam-macam mungkin. Itu Nabi sholat, bayangkan. Gendong cucunya. Beliau sholat gendong cucunya. Dan beliau tahu ketika berdiri beliau taruh. Ketika beliau ruku dan sujud beliau letakkan di bawah. SAW. Maka itu tidak ada masalah. Kemudian yang menggendong anaknya hati-hati dengan najis. Jangan sampai najis itu mengenai dirinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena kita tahu najis memang tidak membatalkan wudhu. Tapi syarat orang yang sholat harus suci. Jadi badannya harus, pakaiannya harus suci, ini harus suci. Nabi SAW pernah sholat jadi imam, beliau dulu sholat pakai sandal. Beliau jadi imam pakai sandal, ketika sholat sandalnya dibuang sama Nabi SAW. Semua sahabat buang sandal. Dibuang semua sandal sama para sahabat. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya. Kita lihat bagaimana para sahabat mereka mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam hal yang mereka nggak ngerti kenapa. Mereka nggak ngerti kenapa. Mereka hanya karena melihat. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, jadi imam. Sandalnya dibuang, semua satu masjid sandalnya dibuang. Selesai sholat Nabi SAW bertanya, kalian kenapa tadi buang sandalnya? Malah yang ditanya para sahabat sama Nabi SAW, kenapa kalian buang sandalnya? Kata mereka, kita lihat engkau buang sandalmu, kita buang sandal. Hanya karena melihat. Seperti itu kecintaan mereka kepada Rasul SAW. Lalu Nabi bercerita alaihissalatu wassalam, kalau tadi Jibril datang ngasih tahu aku bahwa di bawah sandalku itu ada najis. Sehingga kalian kalau sholat masuk masjid dilihat dulu sandalnya. Kalau ada kotoran kalian gosokkan ke tanah. Kalau ada najis baru kalian sholat. Jadi hati-hati dengan najis ketika sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau ada tambahan dari Ustaz Badru.